Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 4 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tersandung oleh kaki sendiri. Tersandung oleh kaki sendiri. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kehidupan adalah sebuah perjalanan, dan biarlah kami masing-masing, jangan sampai perjalanan hidup kami disiapkan dengan baik oleh Allah, namun kami tersandung oleh kaki sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau bicara tentang tersandung, maka identik dengan ada batu yang menghalangi kita dan kita jatuh tersandung. Atau ada orang-orang yang berniat jahat. Namun ada juga jalan itu tidak ada batu, tidak ada lubang, tidak ada yang menghambat, tidak ada tali, tidak ada jerat, tidak ada perangkap. Jalannya baik-baik saja. Namun kita terjatuh. Dan kita boleh menyebutkan salah satu penyebabnya adalah tersandung oleh kaki sendiri. Berapa kali sahabat seperjalanan, khususnya para lansia yang karena koordinasi tubuh dan otot yang sudah melebah, bisa jatuh tiba-tiba tersandung oleh kaki sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan atau sahabat seperjalanan punya pengalaman naik tangga atau turun tangga, kemudian tidak hati-hati atau sedang melamun atau sedang banyak pikiran, kemudian kaki satu dan kaki yang lain tersangkut, akhirnya terjatuh dan tersandung oleh kaki sendiri. Bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat ke-8. Di sini kitab Ulangan berbicara tentang bagaimana menceritakan tentang 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan yang berlimpah susu madu, tanah yang sedemikian subur. 12 pengintai yang diutus oleh Musa kembali kepada Musa. 10 pengintai mayoritas memberikan hal yang negatif, sekalipun menceritakan tentang kelimpahan susu madu dan tanah yang subur. Namun seakan-akan memberitakan berita horor bahwa di sana ada orang-orang enak, orang-orang raksasa berperawakan tinggi dan punya kebiasaan memakan penduduknya sendiri. Bayangkan, kalau penduduknya sendiri, orang sendiri aja dimakan, apalagi yang pendatang. 10 pengintai memberikan berita yang negatif. 2 pengintai yaitu Kaleb dan Yosua memberitakan berita yang positif. Mereka meyakini mereka akan menang karena Allah yang akan menyertai. Itu yang diucapkan dalam kitab Ulangan 31 ayat ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sahabat seperjalanan, kehidupan ini berat. Kita harus berhadapan, sebut saja memang ada orang-orang raksasa. Ada masalah-masalah raksasa di depan kita. Namun juga ada berkat yang sedang kita perjuangkan. Kita tidak masuk ke tanah Kanaan, tidak akan dapatkan berkat tanah Kanaan. Namun ada risiko, kita berhadapan dengan musuh, dengan persoalan yang ada di hadapannya. Maka pilihan tinggal 2, mundur dan hidup tetap seperti sekarang keadaannya dalam kondisi buruk, maju, namun juga dengan resiko dan problem yang harus dihadapi. Kalau sahabat seperjalanan meyakini bahwa setiap perjalanan hidup kita itu kita tidak sendiri. Ada firman Tuhan yang berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan akan berjalan di depanmu. Tuhan tidak berjalan di belakangmu atau samping kiri kananmu, tapi di depanmu. Kalau Tuhan berjalan di depan kita dan kita bersama dengan Tuhan, maka kita tidak sendiri menghadapi setiap persoalan yang ada. Iman, percaya, tetap optimis, meyakini dan beriman rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Persoalan apapun yang ada di hadapan kita,
Kita mungkin tidak menghadapi orang-orang raksasa, yaitu orang-orang enak yang ada di Kanaan. Enak bukan enak seperti makanan, tapi namanya memang itu komunitas orang-orang enak disebutnya. Apakah kita mundur? Kita mundur kalau kita berjalan sendiri. Namun Alkitab mengatakan Allah akan berjalan di depanmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sehingga dengan demikian ada perbedaan. 10 pengintai, dia seakan-akan berjalan sendiri tanpa mempercayai Allah. 2 pengintai Kaleb dan Yosua, dia berjalan bersama dengan Allah dan mempercayai Allah. Dan Tuhan akan membawa kita ke tanah Kanaan. Bukan janji palsu, bukan janji yang cuma menggembirakan dan menyenangkan kita, tapi yang janji yang pasti akan digenapi, janji yang pasti akan dibuktikan, dan janji yang pasti akan diberikan kepada setiap sahabat seperjalanan. Kalau kita mengimani bagian firman Tuhan sedemikian banyak, khususnya dalam kitab Ulangan 31 ayat ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat berikut perhatikan baik-baik. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sahabat seperjalanan, betapa powerful dan berkuasa bagian ayat firman Tuhan ini sama dengan ayat-ayat yang lain. Bersumber dari sumber yang sama, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Tuhan yang memberikan bekal dan janji, semua yang paling terbaik dan sempurna. Apakah kita akan menghadapi langkah masa depan dengan rasa takut dan patah hati? Dan kita tersandung oleh kaki kita sendiri, oleh ketidakpercayaan, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh sikap patah hati, oleh kecemasan. Itu yang berkuasa dalam hidup kita dan bukan firman dan Tuhan yang berkuasa di atas hidup kita. Maka ada respon yang berbeda. Kalau yang berkuasa adalah kekhawatiran, ketakutan, kita masuk dalam kelompok 10. Namun kalau kita berjalan dengan penuh keberanian, mempercayai bahwa Allah berjalan di depan kita, maka kita akan masuk dalam kelompok minoritas. Namun mayoritas di dalam iman, yaitu siapa? Kaleb dan Yosua, sahabat seperjalanan. Mari kita belajar merenung tentang kehidupan kita. Betul, hidup ini tidak ada yang namanya perjalanan tanpa masalah. Namun Tuhan meratakan jalan kita. Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan yang akan berhadapan dengan hal-hal yang tersulit dan yang paling berat, yang tidak sanggup kita hadapi setelah kita mengerjakan bagian kita. Maka Tuhanlah yang akan menopang, Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan menjadi batu karang yang kokoh, Tuhanlah yang akan menjadi pembuka jalan kehidupanmu. Sehingga setiap sahabat seperjalanan jangan sampai tersandung oleh kaki sendiri, namun kita memasuki Kanaan karena ada sepasang kaki Allah yang berjalan di depan kita, dan kita mempercayai Allah dan kita mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Sahabat seperjalanan, jangan masuk dalam kelompok yang ke-10 pengintai, sekalipun mayoritas mereka tidak punya iman kepada Allah. Masuklah dalam kelompok 2, yaitu Kaleb dan Yosua. Tuhan akan menghantar engkau masuk ke dalam tanah Kanaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dengan tegap kami akan menapaki jalan-jalan hidup ke depan, karena Tuhan berjalan di depan kami. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan, memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berjalanlah tegap menghadapi masa depan, karena Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Tuhan berjalan di depanmu. Janganlah takut dan patah hati. Shalom.